Allah itu maha mampu, Pak. Orang yang tadinya bejat sebejat-bejatnya jadi wali Allah itu bisa. Bapak pernah dengar nggak kisah Fudail bin Iyad? Seorang sufi besar dalam sejarah Islam. Dulunya tahu nggak profesinya apa? Qati'ut thoriq. Begal. Begal jadi wali itu bisa? Bisa. Saya pernah dapat cerita dari guru saya, ada salah seorang wali besar di Mesir, ulama besar, punya anak syaribul khamar. Seorang wali, anaknya tukang mabok. Memang bisa? Ya bisa aja. Wali kan manusia juga. Anaknya Nabi aja ada yang durhaka, ya nggak, apalagi anaknya wali, ya kan? Nah, kita sejarah menginformasikan dua hal yang bertolak belakang dalam satu keluarga itu. Ini wali besar, anaknya minum khamar terus menerus. Diapain itu, Pak? Bapak kalau punya anak kayak begitu diapain? Anak setan, anak iblis, diusir, ya nggak? Kadang-kadang kan kita kalau dalam puncak kemarahan kepada anak, wali nggak begitu. Tahu bahwa semuanya adalah ketetapan ilahi, harus dia hadapi. Gimana caranya? Kasih nasihat. Di samping berikan nasihat yang arif dan bijaksana, apa coba Pak? Ini yang sering dilupakan oleh orang tua zaman sekarang. Kalau punya anak bandel susah diatur, berdoa. Gak selamanya anak itu berubah dengan tindakan dan ucapan. Seringkali justru orang itu berubah dengan doa orang tuanya. Ih, serius. Doa orang tua jangan disepelekan. Pak punya anak bandel, mungkin sekarang setahun 2 tahun yang akan datang masih kayak begitu. Barangkali pas kita udah gak ada, kalau kita terus menerus berdoa, Allah ijabah doa kita. Ketika kita udah gak ada, anak kita jadi orang baik, jadi orang bermanfaat. Gak ada yang tahu. Tahu nggak Pak, berkah doanya wali ini apa yang terjadi? Itu anak yang tadinya suka minum khamar, gara-gara terus didoakan oleh bapaknya seorang waliullah, apa yang terjadi? Di kemudian hari sampai ayahnya wafat, anaknya jadi wali besar. Dulunya syaribul khamar, pelaku dosa besar, menjadi wali min auliyaillahil kibar. Bisa. Allah menutup kegelapan karena at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Itu sering kita dengar dalam khutbah Jumat. Orang yang bertobat dari sebuah dosa itu sama seperti orang yang gak punya dosa. Jadi jangan lihat masa lalunya, lihat kejujurannya dalam menyongsong masa depannya. Lihat agama. Agama memberi kita optimisme untuk merubah hidup kapanpun, tidak ada kata terlambat. Sebelum matahari terbit dari barat, ya, sebelum nyawa diambil sama malaikat Israel. Israel datangnya belakangan, dari sekarang makanya. Sebelum malaikat Israel beneran datang, dari sekarang kita mulai berniat kembali kepada Allah, mengoreksi yang sudah masa lampau, menyongsong masa depan yang jauh lebih baik.